Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Rusia adalah negara yang membentang di atas hamparan luas Eropa Timur dan Asia Utara. Dengan wilayah seluas 17.125.191 km persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia yang mencakup 1/8 luas daratan bumi. Bentangan wilayahnya yang sangat luas, menjadikan Rusia sebagai negara superlatif, yang berarti bahwa negara ini memiliki tingkatan lebih unggul dibandingkan negara lain dalam banyak bidang. Negara ini memiliki 11 zona waktu, dan berbatasan dengan 15 negara. Rusia juga dikenal sebagai negara penghasil oksigen terbesar di dunia, karena sekitar 25% wilayahnya tertutup oleh hutan. Rusia memiliki lingkungan serta bentang alam yang beragam, mulai dari gurun, stepa, hutan lebat, hingga tundra Arktik. Karena sangat luas, Rusia menjadi rumah bagi sejumlah besar ekosistem dan spesies yang berbeda. Hutan, stepa, dan tundranya menyediakan habitat bagi banyak hewan langka, termasuk beruang hitam Asia, macan tutul salju, beruang kutub, dan mamalia kecil seperti kelinci yang disebut tikas. Rusia juga memiliki Sungai Volga, yang merupakan sungai terpanjang di Eropa, memiliki danau terbesar bernama Ladoga, serta danau terdalam di dunia bernama Baikal dengan kedalaman mencapai 1.700 meter, dan menampung sekitar 20% cadangan air bumi yang tidak beku. Rusia juga mencatat suhu paling rendah di dunia, selain di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Karena daratannya yang sangat luas, Rusia juga memiliki rel kereta api terpanjang di dunia, yang membentang sejauh 9.200 km. Jalur kereta ini dimulai dari Moskow dan melewati 7 zona waktu, berakhir di Pelabuhan Vladivostok. Perjalanan non-stop dari Moskow menuju Vladivostok menggunakan kereta yang dibangun dari tahun 1891 hingga 1916 ini, membutuhkan waktu minimal 152 jam. Sebagai negara superlatif, Rusia juga memiliki kota terdingin di muka bumi, yang dihuni oleh sekitar 500 orang. Kota tersebut bernama Oymyakon, di mana pada bulan Januari suhu mencapai minus 50 derajat Celcius. Suhu terendah yang pernah tercatat di kota ini mencapai minus 71 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, dan ponsel tidak dapat berfungsi. Menariknya, saat cuaca dingin, orang-orang di wilayah ini harus menjaga mobil mereka tetap berjalan sepanjang hari, karena jika mesin dimatikan, mobil tidak dapat dihidupkan kembali. Sebagai negara yang sangat luas, Rusia dihuni oleh penduduk yang beragam. Pada tahun 2024, total penduduknya berjumlah sekitar 143.869.191 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Rusia, tetapi di luar itu terdapat lebih dari 120 kelompok etnis lain yang mendiami negara ini. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa dan mengikuti tradisi, agama serta budaya yang bervariasi. Terdapat hampir 5.000 asosiasi keagamaan yang terdaftar di negara ini. Namun, lebih dari setengah populasinya mengikuti gereja Ortodoks Rusia. Kemudian Islam menjadi agama terbesar kedua di negara ini, dengan sekitar 10 hingga 15% orang Rusia mengikuti agama Islam. Sekitar 80% orang Rusia memiliki jejak leluhur Slavia yang menetap di negara tersebut sekitar 1.500 tahun yang lalu.
Kelompok besar lainnya adalah Tatar, yang datang ke Rusia bersama penjajah Mongol. Saat ini, sebagian besar populasinya terkonsentrasi di sisi Eropa, terutama di wilayah sekitar Moskow, yang merupakan ibu kota terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Terdapat sekitar 10 juta lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki di Rusia. Perbedaan besar ini disebabkan oleh banyaknya laki-laki yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, statistik menunjukkan bahwa 25% laki-laki di Rusia meninggal sebelum mencapai usia 55 tahun, di mana hal ini diperparah oleh penurunan jumlah kelahiran bayi. Teori lain tentang mengapa laki-laki meninggal lebih awal menyebutkan bahwa Rusia memiliki kebiasaan berisiko, seperti merokok dan konsumsi minuman keras yang berlebihan. Salah satu fakta menarik lain dari Rusia adalah bahwa orang-orang di wilayah ini belajar untuk tidak tersenyum. Jika dalam banyak kebudayaan, senyum dianggap sebagai tanda kebahagiaan dan keramahan, orang Rusia tidak memandangnya demikian. Bagi mereka, tersenyum adalah tanda kelemahan dan tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka memiliki pepatah, senyum tanpa alasan adalah tanda pengkhianatan. Orang Rusia tidak menghargai senyum sopan palsu, yang ditujukan kepada orang asing, dan mereka menyebutnya sebagai pengkhianatan. Dalam beberapa situasi, tersenyum kepada orang asing, bahkan dapat ditafsirkan sebagai menertawakan mereka. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak tersenyum sama sekali. Orang Rusia tetap tersenyum dengan tulus serta jujur kepada orang-orang yang mereka kenal. Rusia memiliki bentang sejarah yang sangat panjang. Namun secara singkat dapat dijelaskan, bahwa permukiman manusia paling awal di Rusia muncul sekitar tahun 500 Masehi, ketika bangsa Skandinavia pindah ke selatan ke daerah-daerah di sekitar hulu sungai Volga. Para pemukim ini bercampur dengan bangsa Slavia dari barat, dan membangun benteng yang pada akhirnya akan menjadi kota Kiev di Ukraina. Selanjutnya, Kiev berevolusi menjadi kekaisaran yang memerintah sebagian besar Rusia Eropa selama 200 tahun, yang kemudian pecah menjadi Ukraina, Belarus, dan Moskow. Ibu kota Moskow tetap menjadi pos perdagangan kecil sampai abad ke-13, ketika invasi Mongol di selatan mendorong orang untuk menetap di Moskow. Pada tahun 1550, penguasa Moskow, Ivan IV, menjadi Tsar pertama Rusia setelah mengusir bangsa Mongol dari Kiev dan menyatukan wilayah tersebut. Pada tahun 1682, Peter the Great menjadi Tsar pada usia 10 tahun, dan selama 42 tahun berikutnya, dia bekerja untuk memodernisasi Rusia dan menjadikannya lebih mirip dengan negara-negara Eropa. Pada tahun 1917, rakyat Rusia yang tidak puas dengan pemerintahan mereka menggulingkan Tsar dan membentuk pemerintahan terpilih yang baru. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, sebuah kelompok komunis bernama Bolshevik merebut kekuasaan. Pemimpin dari Bolshevik, yaitu Lenin, menciptakan Uni Republik Sosialis Soviet dari Rusia dan 11 negara lainnya. Republik ini bertempur di pihak Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, tetapi segera setelah perang berakhir pada tahun 1945, hubungan antara kedua kekuatan ini dan sekutu mereka menjadi tegang, yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai Perang Dingin. Setelah beberapa dekade terlibat dalam konflik ini, Perang Dingin berakhir pada tahun 1991 dengan pecahnya Uni Soviet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.